Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 2. Asyiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan: 1. 500 gram gula pasir. 2. 250 ml air matang. 3. Pewarna makanan. 4. Tusuk sate. Cara membuat: 1. Campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. 2. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. 3. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. 4. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, coba buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali. 1. Mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air matang? Air matang digunakan pada pembuatan gulali supaya lebih sehat. 2. Apa perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali? Pada pembuatan gulali terjadi perubahan wujud mencair dan membeku. Mencair terjadi saat gula dicampur dengan air, sementara membeku terjadi pada saat adonan gulali didiamkan. Yang ketiga, mengapa air setelah mendidih jumlahnya berkurang? Air berkurang jumlahnya karena menguap saat mendidih. 4. Apa tahapan pertama dalam membuat gulali? Tahap pertama pembuatan gulali adalah mencampurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. 5. Apa fungsi tusuk sate pada pembuatan gulali? Tusuk sate digunakan untuk melilitkan gulali. Kamu sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali. Sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan contohnya. 1. Ada peristiwa gula dicampur air. Perubahan wujud yang terjadi adalah mencair. 2. Air mendidih. Perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Kemudian yang ketiga, adonan gulali mengental. Perubahan wujud yang terjadi adalah membeku. Kelompokmu telah mempraktikkan membuat gulali. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Tentu saja kegiatan membuat gulali tidak akan terlaksana dengan baik. Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya. Diskusikan bersama kelompokmu makna dan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu
tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sikap bersatu: saling menghargai pendapat dan peran yang beragam, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, saling menghargai keragaman suku bangsa dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat lain, dan menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar berikut. Gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Yang pertama kita centang adalah gambar bermain bersama adik dan ibu. Kemudian yang kedua adalah membantu ibu mencuci piring. Ini juga kita centang. Kemudian membantu adik belajar, kita centang juga ya. Dan satu lagi kita centang gambar Lani membantu mencuci sepeda motor ayah. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo berikut. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Bagaimana dengan ceritamu? Nah, ini hanya contoh cerita ya. Aku tinggal bersama adik dan kedua orang tuaku. Sebelum berangkat sekolah, aku membantu ibu mencuci piring. Tugas tersebut sudah biasa saya lakukan setiap hari. Sepulang sekolah, aku juga ikut membantu ibu menjaga adikku yang masih kecil. Saat malam hari, biasanya ayah dan ibuku juga membantu aku saat kesulitan mengulang pelajaran di sekolah. Mereka dengan ikhlas membantuku. Kebiasaan tolong-menolong sudah menjadi kebiasaan keluarga kami. Dengan tolong-menolong, semua anggota keluarga saling bekerja sama. Aku merasa bangga terhadap keluargaku. Sekali lagi ya, ini hanya sebuah contoh. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Estafet bola. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. 2. Setelah diberi aba-aba mulai, anak pertama menggiring bola ke arah anak kedua. Anak kedua menggiring bola ke arah anak ketiga. Anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir. 3. Setelah sampai ke batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang
atau ke titik yang ditentukan. 4. Siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Setelah melakukan pemanasan, tentukan cara tercepat untuk menggiring bola. Diskusikan bersama guru dan temanmu. Kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut. 1. Menggiring bola dengan kaki bagian luar. 2. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam. 3. Menggiring bola menggunakan punggung kaki. Cobalah menggiring bola dengan ketiga gerakan tersebut. Gerakan mana yang mudah kamu lakukan? Berlatihlah bersama temanmu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.